Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan belajar vitamin D. Untuk pesan hikmahnya dari surat Al-Anbiya ayat 33. Ini berfokus kepada mataharinya. Nanti kita akan bahas kenapa matahari itu sangat berkaitan dengan vitamin D. Sudah informasi umum. Nanti tapi sebagai orang yang mengerti metabolismenya harus lebih paham lagi. Untuk capaian pembelajaran, connection unstable. Untuk capaian pembelajaran ada strukturnya. Jadi nanti kita akan belajar mengenal strukturnya dulu. Baru kalau kalian sudah paham, nanti absorpsinya, kemudian metabolismenya akan lebih mudah. Kemudian setelah itu nomor 4 ya, Ibu belum tambahkan. Nomor 4 kita akan belajar fungsi. Fungsinya. Kemudian untuk gangguan atau tambahan-tambahan silakan nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Mulai dari data yang diisikan di tabel, chart, entry, dan disuruh videokan video. Maaf, audionya Kalau kita suara aku serak bahasa. Bentar Ibu mute. Itu ya, sudah berikan suara-suara tambahan. Kemudian nanti untuk gangguan atau tambahan-tambahan informasi silahkan bisa disampaikan di forum diskusi yang bagian tanggapan atau pertanyaan mengenai materi. Kemudian langsung Ibu menjelaskan ke struktur. Jadi untuk namanya, kalau kemarin vitamin A itu ada retinal gitu ya. Kalau vitamin D ini hampir semuanya golongan alkohol, jadi all semuanya. Nanti ada beberapa macam bentuk, jadi ada kalsiferol, kolekalsiferol, ergokalsiferol. Untuk ergokalsiferol ini vitamin D2, kalau kolekalsiferol itu vitamin D3. Di sini ya ada penjelasannya tambahan. Kemudian strukturnya, Ibu akan sampaikan yang sini. Nah. Ya, jadi dari buku Groper ya Ibu, menggunakan yang Groper ini Ibu sudah capturekan ke PPT, tapi akan lebih jelas menggunakan bukunya langsung. Jadi di sini ada bentuknya ergokalsiferol atau D2, kemudian irradiation ini tidak butuh sinar matahari ya. Kita bisa sumber-sumber vitamin D yang berasal dari nabati itu sudah langsung dalam bentuk ergokalsiferol vitamin D2. Kemudian di dalam tubuh kita itu atau ini ya, maksudnya sumber hewani tadi sumber nabati, sekarang sumber hewani itu isinya adalah D3 atau kolekalsiferol. Bentuknya yang sini. Bentuknya yang di sini. Jadi yang Ibu biru-biru ini ya, itu kolekalsiferol bentuknya seperti ini. Nah, di dalam tubuh kita ada juga simpanannya, itu bentuknya 7-dehidrokolesterol. Jadi ada D2 ergokalsiferol,
Kemudian ada D3 cholecalciferol, itu sumber dari makanan. Kemudian di balik kulit kita, tepatnya di sebaceous gland atau kelenjar sebum minyak, itu ada 7 dehidrokolesterol. Itu macam-macam strukturnya. Ada pertanyaan? Namanya ada 3 jenis, ergocalciferol, kemudian cholecalciferol, kemudian ada 7 dehidrokolesterol. Nah, sebelum masuk ke absorpsi, Ibu akan lihatkan di sini 7 dehidrokolesterol itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Jadi bentuknya sama ya. Kalau kita lihat 7 dehidro sama si kolesterol, bentuknya sama. Karena memang simpanannya menggunakan bahan dasar kolesterol. Jadi karena vitamin D itu larut lemak, jadi dia bisa larut ke dalam salah satunya kolesterol. Simpanannya bentuknya ini. Kemudian dengan adanya UVB, jadi dengan adanya sinar matahari yang ultraviolet B, itu bisa membuka ikatan yang bagian B. Makanya hanya UVB yang memberikan efek mengaktifkan dehidrokolesterol untuk berubah menjadi previtamin D3. Jadi caranya dengan membuka yang B dulu. Kemudian yang dibuka B ini akan menjadi bentuk seperti ini. Yang di sini, yang bagian vitamin D3. Kok bisa coret-coret sih? Itu ya, yang bagian vitamin D3 ini. Nah, di sini ada thermal isomerization. Jadi ada proses thermal atau ada proses panasnya. Jadi proses panasnya ini tidak cukup dengan 10 detik gitu ya. Misalkan kalian kena panas, oh saya sudah vitamin D, saya sudah aktif gitu, tidak. Jadi memang butuh waktu. Jadi butuh thermalnya itu untuk bisa mengisomerasi atau mengubah struktur kimianya. Itu dari struktur-strukturnya. Kita lanjut ke absorpsinya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ya, kita lanjut ke sini. Yeah. Banyak gambar di slide itu sebenarnya untuk mempertegas saja. Tapi konsepnya yang ini. Jadi kalian bisa lihat vitamin D signaling pathways atau jalur sinyal vitamin D atau jalur vitamin D yang ada di dalam tubuh. Utamanya itu ada 2 jalur. Jadi jalur yang di sini dari makanan yang sebelah kanan kalian lihat, ya kan ada makanan. Kemudian ada jalur matahari yang sebelah kiri UVB, gitu ya. Nah, kita mulai dari jalur makanan, itu ada tadi ergocalciferol, vitamin D2 nabati, sumbernya dari jamur. Kemudian yang cholecalciferol, itu sumbernya hewani, ada susu, ikan laut dalam, kemudian olahan susu, keju. Kalian bisa baca sumber-sumbernya di Gruber bisa, atau di Sunita, atau mana saja buku-buku gizi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian makanan-makanan ini biasa ya masuk melalui mulut, saluran pencernaan, kemudian ke usus kita, itu diserap, dia masuk ke trigliserida. Jadi seperti konsep masuknya penyerapan lemak. Jadi tingkat trigliserida, kemudian bersama-sama dengan kilomikron masuk melalui vena mesenterica, vena porta hepatica, kemudian ke hati. Nah,
di pembuluh darah ini ya, kalau misalkan dari vena porta itu biasanya nyambung di kilomikron. Tapi kalau diedarkan ke seluruh tubuh gitu biasanya terikat dengan DBP. Jadi vitamin D binding protein. Kalau vitamin A kemarin RBP ya, retinol binding protein, kalau di sini DBP, vitamin D binding protein. Itu jalur pertama dari makanan. Setelah itu dia masuk ke hati ya, kilomikron masuk ke hati. Kemudian jalur kedua itu dari sinar matahari. Jadi tadi sudah Ibu singgung bahwa si UVB itu akan mengaktifkan, jadi UVB akan mengaktifkan 7-dehidrokolesterol untuk diubah menjadi pre-D3 atau pre-kolekalsiferol. Kemudian pre-D3 ini butuh panas yang cukup lama, minimal 15 menit, untuk mengubah menjadi D3 atau kolekalsiferol. Jadi ada dua sumber dari makanan, ada juga sumber dari cadangan di bawah kulit kita. Jadi bukan mataharinya yang mengandung vitamin D, tapi matahari membantu simpanan dehidrokolesterol kita untuk berubah menjadi kolekalsiferol. Kemudian ketika sudah berubah menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol, dia akan diikat oleh DBP. Kemudian masuk ke hati. Sama ya tadi kilomikron masuk ke hati, kemudian sumbernya dari kulit masuk ke hati, kemudian semua sumber itu, pokoknya mana aja yang akan memunculkan D3 masuk ke hati. Di hati akan dibantu oleh enzim 25-OH-ase atau 25-hidroksiase. OH itu hidroksi, nama kimianya. Kemudian di hati akan berubah bentuk ya D3-nya menjadi 25-OH-D3 atau nama lainnya 25-hidroksi kolekalsiferol atau 25-hidroksi D3. Kemudian si 25-OH-D3 ini akan dibawa ke ginjal. Kemudian ginjal dibantu oleh enzim 1-alfa hidroksiase, kemudian menjadi yang hijau ini, 1-alfa 25-OH2-D3. Banyak jurnal lebih suka menyebut 1,25 OH2-D3. Jadi tidak lagi 1-alfa ya, tapi 1,25 OH2-D3. Atau nama lainnya adalah 1,25 dihidroksi, karena OH-nya ada 2, jadi dihidroksi kolekalsiferol. Kolekalsiferol juga punya OH, jadi OH-nya ada 3. Nama lainnya, jadi bentuk aktif yang hijau ini, nama lainnya adalah hormon kalsitriol. Jadi 1,25 OH2-D3 ini adalah hormon kalsitriol. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Cukup rumit, tapi sebenarnya konsepnya, kalian paham nama D3, ya D3 dan D2 bisa membedakan, itu prinsipnya sama. Pokoknya D3 adalah apa? Sinyalnya Bu jelek. Sinyalnya jelek. D3 adalah apa? Sinyalnya jelek Bu, putus-putus. Iya, putus-putus Bu. Jelas, Bu. Ya, Sinyalnya coba kita tunggu dulu. Nggak jelas, Bu. Kata-kata. Nggak jelas Bu. Dari masuk ke usus itu Bu. Dari mana? Yang khusus Dari Usus itu Bu, terus ke kulit itu Bu. Tadi udah putus-putus. Dari usus ke kulit udah mulai putus-putus ya. Jadi iya Bu. Jadi ada 2 jalur. Jalur makanan, kemudian ada jalur matahari.
Dari makanan tadi ya, mohon maaf ada yang nyoret-nyoret. Jadi, aduh kalau pakai ini Ibu tidak bisa mainnya. Silakan untuk dihapus ya yang mencoret-coret ya, biar tidak membingungkan teman-temannya. Ibu ulangi lagi, jadi ada 2 jalur, dari makanan dan dari matahari. Dari makanan ada sumber nabati, dia udah masuk sampai usus ya. Kalau tadi katanya sinyalnya putus-putus di bagian usus. Di usus, kemudian sifatnya masuknya itu seperti lipid. Jadi dia akan berikatan dengan kilomikron, berikatan dengan protein menjadi kilomikron. Nanti di kilomikron dia akan masuk diabsorpsi, kemudian akan dibawa ke hati. Ya, seperti konsep itu. Kemudian jalur kedua adalah yang dari kulit. Jadi di kulit kita punya simpanan bentuknya 7-dehidrokolesterol, seperti tadi strukturnya, sudah Ibu singgung. Dehidrokolesterol ini, ikatan kimia yang cincin B-nya itu bisa dibuka oleh UVB. Jadi bukan UVB atau bukan sinar matahari yang mempunyai vitamin D-nya, tapi sebenarnya adalah cadangan di bawah kulit kita. Syaratnya kita punya kolesterol. Kalau kita tidak punya kolesterol, cadangan itu tidak ada. Kita berjemur juga yang aktif menjadi vitamin D3 tidak banyak. Jadi kita punya cadangannya atau simpanannya bentuknya 7-dehidrokolesterol, bahan dasarnya kolesterol, kemudian akan diaktifkan UVB, cincin B-nya dibuka menjadi pre-D3. D3-nya kalau misalkan dalam waktu yang cukup lama ya, maksudnya minimal 15 menit, baru bisa menjadi kolekalsiferol atau D3. Putus-putus enggak? Enggak, Bu. Enggak ya, jelas ya? Enggak, Bu. Sampai situ jelas ya? Jadi ada 2 jalur di situ. Kesemuanya akan masuk ke hati. Jadi kalau dari kulit tadi ada kolekalsiferol, itu masuk masuk ke hati, akan dibantu oleh DBP atau vitamin D. Putus lagi, Bu. Putus lagi, Bu. Iya, sabar. Ini kayaknya dikasih ini kok. Jaringnya, Bu. Enggak. Ya, silakan nanti saling bantu menjawab. Bisa lagi? Bisa lagi, nyambung lagi? Nyambung lagi nggak? Cek. Sudah nyambung lagi? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Nanti ada rekamannya. Sudah, Bu. Sudah nyambung. Akan Ibu upload di YouTube ya, segera. Jadi nanti kalian juga bisa lihat. Nah, untuk tadi ya, masuk ke hati dibantu oleh enzim 25-OHase atau 25-hidroksiase. Ini ya yang bawahnya hati persis ini ada enzimnya. Kemudian menjadi 25-OH-D3 atau 25-hidroksikolekalsiferol. Kemudian dari hati akan dibawa ke ginjal untuk diaktifkan. Jadi bentuk paling aktifnya vitamin D atau vitamin D itu menjalankan fungsinya itu dalam bentuk ini yang hijau ini. 1,25 OH2-D3 atau 1,25 dihidroksi
kolekalsiferol. Itu bentuk paling aktifnya. Nama lainnya hormon kalsitriol. Nah, pengaktifan ini adalah di ginjal. Jadi dari hati tadi, D3-nya diubah menjadi 25-OH-D3, dibawa ke ginjal untuk diubah menjadi hormon. Jadi kalau misalkan di darah, di sirkulasi darah gitu ya, ada DBP-nya banyak, itu tidak menjamin vitamin D menjalankan fungsinya. Karena membutuhkan peran ginjal untuk berubah menjadi hormon. Jadi bisa dibayangkan gangguan-gangguan vitamin D pasti berhubungan dengan ginjal. Karena ginjalnya, ketika ginjal bermasalah, dia tidak akan bisa mengaktifkan vitamin D3. Itu ya, itu untuk penyerapan, penyerap absorpsi dan metabolisme. Kemudian dari hormon yang hijau ini, hormon kalsitriol, itu fungsinya ada 4. Jadi ada di usus, kemudian ada di tulang, kemudian sel imun, dan stimulasi tumor. Jadi terjadinya tumor itu bisa juga karena vitamin D. Jadi vitamin D ini bisa induksi diferensiasi ya. Ini sebenarnya untuk mencegah proliferasi tumor. Jadi misalkan kita punya sel tumor ini, kemudian kita punya hormon kalsitriol. Nah, si tumor ini akan dihambat pertumbuhannya. Itu untuk yang sel tumor. Kemudian sampai sini jelas dulu dari absorpsi sampai berubah menjadi hormon kalsitriol. Jelas, Bu. Jelas ya, diulang ya. Kemudian next kita ke fungsinya. Nah, jadi dari 4 fungsinya si hormon kalsitriol tadi sebenarnya bisa ditarik 2 kesimpulan. Bisa ditarik 2 fungsi utama. Yang pertama itu di sel, jadi bisa di imun sel, bisa di sel tumor. Kemudian di tulang, karena yang bagian usus ini, maksudnya Bu, kok jadi belibet sih. Jadi yang hormon kalsitriol itu bisa ditarik 2 fungsi. Fungsi yang pertama di sel, kemudian fungsi yang satunya adalah di kalsium. Nanti untuk perannya di kalsium itu akan lebih banyak jelaskan di kalsium ya, nanti next pertemuan setelah UTS Ibu akan jelaskan di kalsium. Ini akan Ibu jelaskan ini tadi yang di peran kalsitriol di sel. Nah, peran kalsitriol di sel ini prinsipnya mirip dengan asam retinoatnya vitamin A. Jadi si retinoat itu kan bisa masuk ke inti sel. Aduh, koneksi tidak stabil. Jadi si retinoat ini ya, ada di sini, ada di gambar ini, retinoat itu bisa bersama-sama dengan reseptor membentuk heterodimer kemarin. Jadi RAR dengan RXR itu akan bisa membuka basa kodon untuk si DNA bertranskripsi. Jadi mentranskripsikan basa genetiknya. Kemudian si retinoat ini reseptornya bisa dari vitamin D. Jadi kalau RAR ketemu RXR, itu RXR bisa dalam bentuk VDR. Makanya kalsitriol juga berperan di proliferasi sel tadi ya. Dia bisa menghambat
dan menginduksi diferensiasi karena dia juga berperan di inti sel, sama seperti vitamin A. Tapi ke sini, maksudnya kajiannya untuk keduanya, itu apakah misalkan kita konsumsi vitamin A dan vitamin D secara bersamaan, itu efeknya saling positif atau negatif itu masih belum jelas. Jadi yang yang sumber-sumber sekarang Ibu tahu adalah peran kalsitriol bisa juga masuk ke DNA seperti vitamin A. Itu peran pertama. Jadi fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah di kalsium. Tadi ya Ibu sudah menjawab kalsium. Nanti kalsium di tulang Ibu jelaskan di kalsium. Tapi ini Ibu jelaskan kalsium secara keseluruhan dulu. Jadi sebentar Ibu bukakan yang buku. Ya, jadi di bagian ini, jadi di bagian peran kalsitriol terhadap ini ya, terhadap kalsium itu dimulai dari sini. Gambar yang usus ini, maaf, gambar darah maksudnya Bu. Gambar darah nomor 1 inisial stimulus ya. Jadi darah itu kan kalsiumnya akan dipertahankan normal, akan selalu dipertahankan normal. Nah, ketika kalsiumnya menurun, kalsium di darah menurun, nah itu akan mensinyal, akan memberikan sinyal kepada paratiroid. Jadi akan mengaktifkan kelenjar paratiroid untuk mengeluarkan paratiroid hormon. Nah, si paratiroid hormon yang berlebihan di darah nomor 3 ini, dia akan menstimulasi ginjal. Dia akan menstimulasi ginjal untuk menahan kalsiumnya biar tidak dikeluarkan lewat urin. Itu proses yang pertama. Kemudian kalsium yang tertahan tadi akan masuk lagi ke pembuluh darah. Jadi di nomor 5 ini ya. Kemudian kalsium yang tinggi di kalsium yang diambil dari ginjal tadi untuk meningkatkan kalsium darah. Selain itu juga kalsium yang di usus. Jadi di lumen usus kalau misalkan kita makan sumber kalsium gitu, dia akan diabsorpsi lebih cepat. Jadi si kalsium, jadi tadi diretensi dulu di ginjal, kemudian kalsium di darah naik nomor 5, kemudian belum ke usus dulu ya, ke ginjal lagi. Jadi vitamin D akan aktif menjadi hormon kalsitriol. Setelah itu kalsitriol di darah naik, dia akan meningkatkan absorpsi kalsium. Putus-putus nggak? Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Putus-putus, Bu. Ya, prinsipnya bisa diikutin panah-panahnya ya. Ada nomornya 1, 2, 3 gitu. Jadi dari darah, Ibu ulangi lagi ya. Dari darah, itu ketika kalsium di darah menurun atau tidak normal gitu ya, menurun, itu dia akan memberikan sinyal kepada kelenjar paratiroid untuk mengeluarkan PTH yang nomor 2. Kemudian PTH yang nomor 2, paratiroid hormon, itu akan tinggi di darah. Putus-putus, Bu. Bu, putus-putus nggak kedengeran. Nggak Nah, jelas. Ibu akan rekam dulu, nanti Ibu upload di YouTube ya. Baik, Bu. Jadi putus-putus, pokoknya dengerin aja dulu ya. Ibu akan Iya, Bu. upload.
Nah, jadi yang pertama itu ketika kalsium di darah menurun, itu akan memberikan sinyal kepada kelenjar paratiroid untuk melepaskan hormon paratiroid. Nah, si hormon paratiroid ini akan menstimulus ginjal untuk mempertahankan kalsium untuk tidak dibuang di urin. Nah, kalsium dari ginjal akan meningkat, itu akan menstimulus juga vitamin D3, itu akan diubah menjadi hormon kalsitriol, jadi bentuk paling aktifnya. Jadi kalsitriol itu akan menstimulasi kalsium di dalam usus untuk diserap lebih banyak. Jadi tidak dibuang melalui feses, tapi diserap lebih banyak. Kemudian nomor 8, kalsitriol yang banyak akan tadi ya Ibu sudah menjelaskan, jadi kalsitriol yang banyak akan menstimulasi absorpsi kalsium lebih banyak. Jadi kalsium di darah akan meningkat kembali. Nah, kalsium di darah meningkat kembali, end result-nya nomor 12, kalsium di darah akan normal. Itu proses yang pertama. Kemudian ada lagi, tadi ketika si kalsitriol ini dikeluarkan, dia bisa menstimulus usus, juga bisa menstimulus tulang. Jadi kalsitriol bersama-sama dengan paratiroid, dia akan menstimulus tulang untuk Jadi tadi ya, kalau misalkan kalsium menurun, itu yang kerja adalah paratiroid menstimulasi ginjal, ginjal memproduksi hormon, hormonnya akan mengabsorpsi kalsium lebih banyak di usus. Tapi ketika yang terjadi kebalikan, kalsium di darahnya meningkat karena misalkan kita makannya banyak gitu, itu paratiroid hormon bersama-sama dengan kalsitriol itu langsung akan meningkatkan sel di tulang. Jadi nanti ada sel osteoblast, osteoklas, itu dia akan lebih banyak menyerap atau memasukkan kalsiumnya di tulang. Begitu. Masih putus-putus ya? Iya, Bu, masih putus-putus. Iya, Bu. Ya sudah, sepertinya kita akhiri saja ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya. Prinsipnya itu namanya kalsium itu akan diubah menjadi bentuk aktif, paling aktifnya adalah hormon kalsitriol. Hormon kalsitriol menjalankan fungsinya di DNA dan untuk mempertahankan kalsium di darah normal. Namanya untuk yang berhubungan tadi. Mungkin seperti itu aja. Nanti pertanyaannya Ibu tunggu di forum ya. Untuk Zoom group chat mungkin Ibu tidak banyak menjawab ya karena mengetik butuh waktu. Jadi Ibu silahkan pertanyaannya bisa dipindah ke forum. Seperti itu Ibu akhiri. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas ini perhatian. Iya, Bu. Jangan lupa kita masih pertanyaan untuk Baik, Bu. ya, nanti kalian baca Al-Kahfi 1-10 ya, karena itu yang Ibu tulis PPT presensi. Ya, terima kasih untuk telekonferensinya. Semoga nanti banyak banyak perusahaan yang memberikan sinyal-sinyal yang lebih kuat ya dengan adanya wabah ini.
Begitu, salam sehat dari Ibu. Selamat pagi, masih pagi. Masih banyak yang buka-buka bantal sepertinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Ya.